Selanjutnya, sebelum acara Maulid Nabi ini dimulai, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kali ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara peringatan Tahun Baru Islam ini adalah: yang pertama, persembahan sholawat dari tim hadroh; kedua, penampilan dari Qori dan Tartil; ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana Maulid Nabi SAW; keempat, sambutan dari Pembina Rohis SMK Negeri 53 Jakarta; kelima, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta; keenam, persembahan musikalisasi puisi, sholawat, dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran; ketujuh, ceramah dan doa penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan apa yang telah kita baca bersama-sama, Allah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tidak putus-putusnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Persembahan yang pertama adalah persembahan dari tim hadroh. Kepada tim hadroh kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim ala Bismillahirrahmanirrahim.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Terima kasih kepada Ramdhani Feryadi kelas 10 TKRO 2 dan Ananda Yulia dari kelas 11 TP1. Semoga yang membacakannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam hidupnya. Juga untuk kita yang mendengarkannya dengan khusus diberikan hikmah baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana yakni Kadian Maulana dari kelas 11 TDSM 1. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa mencari rahmatnya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pengikutnya, semoga diberikan syafaat di yaumul kiamat nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 53 Jakarta, Bapak Basuki Rahmat, MSI beserta wakilnya, dan tenaga kerja pendidik SMK 53 Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat saya.
juga Bapak Pembina Rohis SMK 53 Jakarta, Bapak Nur Rohim, dan yang saya hormati teman-teman saya yang sudah nonton video ini. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan acara ini. Terima kasih juga kepada Pembina Rohis SMK 53 Jakarta yang sudah melancarkan acara ini. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang menyelenggarakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Dini Maulana dari kelas 11 TBSM 2 sebagai Ketua Pelaksana PHBI Maulid Nabi 1443 Hijriah dengan tema menjadi generasi pelajar muslim beramalul karimah dengan mensuri tauladani akhlak Rasulullah SAW dalam rangka semangat menyemarakan Maulid Nabi 1443 Hijriah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam acara ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nana Dian yang telah memberikan sambutan kepada kita semua yang sedang menonton acara PHBI Maulid Nabi yang ke-1443 Hijriah. Selanjutnya adalah sambutan oleh Pembina Rohis SMK Negeri 53 Jakarta yakni Bapak Nur Rohim SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum. Falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Amma ba'd al-ayah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan SMK Negeri 53 Jakarta, Bapak Basuki Rahmat. Yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan, kurikulum, humas, dan yang lainnya, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 53 Jakarta beserta karyawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kehormatan, rasa hormat saya kepada beliau semua. Tak lupa yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini nikmat yang sangat besar masih kita rasakan, yaitu nikmatnya sehatul badan, sehingga kita bisa menata sehatnya iman kita. Dengan rasa syukur kita ini semoga menjadikan kelimpahan berkah, barokah, pintu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala makin terbuka lebar untuk kita semua. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, pada kesempatan yang mulia ini kita memperingati atau mengenang di mana hari yang sangat bulan, yang dimana di situ adalah ada hari dilahirkan junjungan kita, manusia yang sangat luar biasa, yang menjadi tauladan kita semua, yang sudah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah hingga sampai zaman keterang benerang yang penuh akhlakul karimah. Tak lain yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli lisan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati, mengingat di mana bulan dan hari dilahirkannya beliau. Karena tanpa adanya beliau, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa ada contoh dari beliau, tanpa ada perjuangan dari beliau, rasa sayang besar dari beliau, kita bukanlah manusia yang ada gunanya. Karena tak lain kita adalah manusia yang dimana kita kekurangan ilmu, miskin akan ilmu, miskin akan adab. Namun begitu beliau terlahir di dunia, memberikan keterangan, memberikan penerangan yang sangat terang benderang. Banyak sekali contoh, baik dari ucapan, perbuatan beliau yang dicontohkan kepada kita semua agar kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri kesempatan yang Allah berikan ini dengan memanjatkan syukur pada Allah, menerapkan, mencontoh. Setidaknya kita mengingat walaupun hanya segelintir, walaupun hanya sebagian kisah beliau, dari lahir beliau, kita dengan membaca maulid, Simtudurar, Ad-Diba, di situ adalah sedikit kisah dari Nabi Muhammad SAW, baru sedikit saja. Setidaknya walaupun hanya 1-2, kita berusaha setiap harinya untuk menerapkan pada diri kita. Terutama pada kaula muda, siswa-siswi SMK Negeri 53 Jakarta, tak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa selalu mengingatkan diri kita untuk berbuat baik, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jangan sampai ada penurunan pada diri kita. Sebisa mungkin kita jauhi segala larangan yang Allah larang, yang tidak boleh kita lakukan, yang dimana di situ mengandung unsur dosa. Mari senantiasa kita ingat dalam kisah Rasul Nabi Muhammad SAW, setidaknya sedikit kita bisa terapkan pada diri kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Senantiasa kita bersyukur, mentaati apa yang sudah diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Mencontoh perilaku, ucapan maupun perbuatan dari Nabi Muhammad SAW kita terapkan pada diri kita. Kurang lebihnya mohon segala dimaafkan, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ila kafauna qawli lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Rohim selaku pembina Rohis di SMK Negeri 53 Jakarta telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kita, Bapak Basuki Rahmat MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap bahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini meskipun secara daring kita masih diberi kesempatan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak siswa SMK Negeri 53 Jakarta, dalam peringatan Maulid Nabi ini sesungguhnya bukan hanya soal perayaan Maulid Nabi, tetapi kita diharapkan mampu membaca sejarah atau sirah nabawiyah dari Nabi Muhammad dan meneladani sikap-sikap baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajaran itu mulai dari beliau semasa kecil, remaja, kemudian sampai menerima amanah kenabiannya. Kemudian juga selama beliau
menjadi rasul, menjadi nabi yang mengajarkan ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran al-Islam. Mari kita teladani ini dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sangat yakin, insya Allah kalau anak-anak sekalian bisa meneladani, mempelajari dan meneladani sirah nabawiyah dan tauladan-tauladan dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah anak-anak sekalian akan mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Belajar dengan baik, amalkan sunnah-sunnah beliau, pelajari perilakunya dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya inti dari Maulid Nabi itu yang harus kita amalkan. Pada Bapak Ibu Guru, Pembina Rohis, terima kasih sudah berupaya dan menjalankan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga ini menjadi nilai ibadah bagi kita semua, insya Allah. Tidak berpanjang lebar, saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki Rahmat selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah penampilan dari musikalisasi puisi, sholawat, dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepadanya kami persilakan.
Nabiku menjadikan Islam tegak di tiang tertingginya. Memohon kepada Allah mengurangi beban umatnya, menyeberangi berlapis-lapis langit. Beliau terjerembab duka tiada tahan melihat gambaran siksa manusia-manusia hina yang berenang di api neraka. Rasul yang menangis, nabiku yang bersedih hati. Sungguh pengorbanan yang tiada tahan hanya demi umatnya. Demi bahagianya kita di akhir masa. Sekarang sudah sejauh mana pengorbanan? Padahal dia, padahal aku anggap diri paling hebat. Padahal seluas-luasnya angkasa masih ada angkasa. Sedangkan aku hanya sebutir embun yang tidak tampak karena jauh. Semakin dekat dilihat, semakin hina. Melalui diriku mendidikan iman dan takwa. Ya Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah, kau adalah sebaik-baiknya teladan. Berbudi pekerti aku. Engkau kekasih Allah. Sebaik-baiknya cinta. Cinta pada manusia terbaik. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan penampilannya dengan maksimal, dan semoga kita semua yang menyaksikannya dapat mengambil makna dari penampilan yang telah dipertunjukkan. Tentu saja dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, yang dimana di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik yang memang pada seharusnya kita jadi contoh dalam berperilaku. Nah, teman-teman, kita sudah memasuki inti dari acara. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Mustiawan SPDI dengan tema menjadikan generasi Islam berakhlakul karimah dengan mensuri tauladannya akhlak Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN di Mukti 3 Jakarta, Bapak Baspi Rahmat MSI. Yang saya hormati Pembina Rohis SMKN di Mukti 3 Jakarta,
Bapak Nur Rahim SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 53 Jakarta, yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati rasa hormat saya, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMKN 53 Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tiada kata pantas yang terucap kecuali rasa untayan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan tema menjadi generasi pelajar muslim berakhlakul karimah dan mensuri tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sholawat serta salam senantiasa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Syukur alhamdulillah, pada hari yang mulia ini saya diberi kesempatan oleh Rohis untuk mengisi materi ceramah yang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahi katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang biasa kita sering sebut Maulid, maka kita harus mengetahui sejarah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena Maulid itu berasal dari kata walada yuladu wiladan, yang artinya kelahiran. Kenapa sih kita harus memperingati hari kelahiran Nabi kita? Karena kita sendiri aja kalau kelahiran kita sering dirayakan, masa kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak memperingati hari kelahiran Nabi kita sendiri? Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus wajib memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan suatu kebaikan bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan seorang yang begitu luar biasa, yang namanya sudah tercatat di surga. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, ya, karena tidak mempunyai akhlak, hidupnya sembarangan, hidupnya semaunya. Tidak ada aturan Islam ketika itu. Melakukan perbuatan maksiat di mana-mana, berjudi, minum-minuman keras, berzina dan lain sebagainya itu dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Tetapi kedatangan Nabi Muhammad bertujuan untuk memperbaiki akhlak itu semua sehingga menjadi akhlak-akhlak yang baik atau akhlak-akhlak karimah. Semua itu dihilangkan, ya, karena perbuatan-perbuatan itu mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita perlu mengetahui apa, ya, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tentunya untuk menyeru, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertuhan yang esa, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri atau pemerintah. Di sini Allah menjelaskan kita harus taat kepada Allah serta Rasulnya. Apa Rasul? Rasul itu adalah utusannya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ajarannya harus kita taati, harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suri tauladan bagi kita semua. Suri tauladan yang baik bagi kita, yang harus kita contoh dari perkataannya, dari perbuatannya, serta dari takrirnya atau ketetapannya. Perbuatannya harus kita contoh, ya. Akhlaknya juga harus kita contoh. Kebiasaannya juga harus kita contoh. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang itu merupakan menjadi sunnah bagi kita, dan ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini dalam momen memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kita dengan mencontoh sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi Muhammad. Apa sifat-sifat Nabi Muhammad itu? Kejujurannya, keamanahannya dan sebagainya. Ada beberapa sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu artinya adalah benar atau jujur. Seorang nabi atau seorang rasul itu tidak mungkin berkata bohong, selalu berkata jujur, tidak menyampaikan hal-hal yang atau berita-berita yang bohong atau hoax. Itu akan menyesatkan. Nabi Muhammad, ya, seorang rasul, dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadisnya. Itu benar,
kenyataan apa yang disampaikan itu adalah benar. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa artinya? Amanah itu artinya adalah menyampaikan. Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Seorang rasul tentunya ia menyampaikan ataupun mendapatkan amanah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia dipercaya karena berlaku jujur. Jadi amanah itu adalah dapat dipercaya karena kejujurannya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang sangat jujur. Ketika berdagang, ia sangat jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta kepada pelanggannya, sehingga ketika itu pelanggannya sangat puas dalam dalam membeli barang dari Nabi Muhammad SAW. Karena kejujurannya, ya, karena mudah dipercayanya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu diberi gelar oleh masyarakat Arab Al-Amin. Artinya dapat dipercaya, orang yang sangat dipercaya. Amanah. Kita harus juga mencontoh sifat-sifat yang baik ini di dalam diri kita. Jangan sampai kita ketika diberi amanah khianat. Ya. Jadi ketika diberi amanah, kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ingkar atau berkhianat atas amanah itu, karena amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Akan dipertanggungjawabkan amanah kita, ya, jabatan kita, apa yang kita lakukan selama di dunia itu ketika kita diberi kepercayaan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasulullah, seorang nabi dan rasul itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tentunya kabar berita yang baik, berita yang gembira itu disampaikan oleh kepada umatnya. Jadi seorang rasul itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umatnya melalui Al-Qur'an, melalui kitabnya, sehingga kita sebagai manusia harus mempelajari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Harus bisa membacanya, harus juga bisa mengamalkannya, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fatonah. Fatonah itu artinya adalah cerdas atau pandai. Seorang rasul memiliki kecerdasan, walaupun seorang rasul itu tidak pernah sekolah seperti kita, tetapi ia diberikan oleh Allah mukjizat ataupun kehebatan, yaitu cerdas, fatonah. Seorang rasul memiliki sifat fatonah, artinya cerdas. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, harus juga mencontoh kecerdasan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, tetapi ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan dalam berdagang, kecerdasan dalam berperang, dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai pelajar harus juga memiliki kecerdasan dalam belajar, kecerdasan dalam membagi waktu, dan lain sebagainya. Itu harus kita miliki. Makanya ketika seseorang itu belajar, maka harus memiliki 6 hal.
Apa? Yang pertama, seorang yang belajar itu yang pertama harus dimiliki adalah kesungguhan. Lan tanalul ilma illa bisittah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu tidak akan bisa masuk pelajarannya kecuali dengan 6 hal. Yang pertama apa? Yang pertama zakaun. Zakaun itu apa? Zakaun itu artinya adalah kecerdasan. Orang memiliki kecerdasan yang tinggi tentunya akan mudah menerima pelajaran, mudah mengambil pelajaran dari seorang gurunya. Tentunya kecerdasan ini harus kita latih, harus kita biasakan. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar, dengan cara membaca dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa? Wahirsun. Wahirsun ini artinya adalah apa? Sungguh-sungguh. Ya, jadi seorang belajar ini harus sungguh-sungguh, tidak main-main. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Kemudian yang ketiga apa? Zakaun, wahirsun, wabulgotun. Wabulgotun ini adalah dana. Ya, seorang orang yang belajar itu perlu dana, harus mengeluarkan biaya, tidak gratis, harus memiliki biaya untuk menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tentu perlu biaya kita keluarkan. Kemudian yang ke zakaun, wahirsun, wabulgotun, wa ustazu, wa irsyadu ustazin. Ya, petunjuk dari guru. Karena yang belajar itu harus memiliki seorang guru. Tidak mungkin dia belajar sendiri, harus ada gurunya yang memberikan ilmu, yang mentransferkan ilmunya, yang memberikan materi-materi pelajaran agar anak itu menjadi paham, mengerti tentang materi yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi harus ada petunjuk dari guru. Tidak mungkin belajar sendiri. Belajar sendiri takutnya tidak terarah. Dengan adanya guru, seorang siswa itu belajar dengan baik, dengan benar. Ketika itu salah maka akan disalahkan, ketika itu benar maka dibenarkan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang belajar juga harus membutuhkan waktu zaman. Membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak sebentar, tidak instan belajar itu. Ya, jadi perlu waktu. Kamu belajar dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu membutuhkan waktu yang lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan seterusnya. Itu membutuhkan waktu. Makanya belajar menuntut ilmu itu perlu waktu. Tentunya kesemuanya ini adalah hal-hal yang harus kita penuhi dalam menuntut ilmu, ya, dalam mencontohkan diri Rasulullah SAW dalam kecerdasan yang harus ada pada dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW memiliki sifat cerdas dalam segala hal. Ya, makanya di sini dalam momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah kita biasakan dalam diri kita sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita seperti sifat Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jauhi akhlak-akhlak yang buruk. Jauhkan sifat-sifat buruk di dalam diri kita, karena
itu akan menjauhi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, ya, kemudian kebenaran, kemudian kecerdasan adalah akhlak-akhlak yang baik yang harus kita miliki di dalam diri kita. Ataupun ada akhlak-akhlak yang lain yang harus kita miliki juga di dalam diri kita. Biasakan kita memiliki akhlak-akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW adalah merupakan suri tauladan bagi umat Islam, suri tauladan bagi kita. Bagaimanapun apa yang ia lakukan, yang menjadi perkataan dan perbuatan beliau, maka harus kita contoh. Dimana ketika kita melakukan perkataan dan perbuatan beliau, Nabi Muhammad, itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang agung, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita contoh, yang menjadi suri tauladan bagi kita. Ya. Jadi dengan tema menjadi generasi pelajar muslim yang berakhlakul karimah, dengan mensuri tauladani, dengan mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang dicontoh? Tentunya akhlaknya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Makanya kita sebagai manusia yang mungkin tidak salah, ya, yang tidak pernah luput dari dosa, kita contoh akhlaknya. Dan juga kita bersalawat kepadanya. Karena dengan bersalawat, ya, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti air yang sudah penuh. Kalau air yang sudah penuh kemudian dituangkan kembali airnya tersebut, maka air tersebut akan tumpah, akan luber. Maka ketumpahannya itu, ya, airnya yang tumpah itu akan kembali kebaikan itu kepada diri kita. Mudah-mudahan, ya, dengan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang harus kita dalami, yang harus kita resapi, ya, yang harus kita tanam dalam kehidupan diri kita sehari-hari, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak kita tutup acara yang salah atau kata yang kurang berkenan, ya, Bapak juga masih belajar dan ilmu Bapak juga gak terlalu banyak. Mudah-mudahan ini sedikit tidaknya apa yang benar mungkin datangnya dari Allah, dan apa yang salah itu mungkin datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup acara yang mulia ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan yang menjadi hajat kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini dengan memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, ya, kita mendapatkan pertolongan nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Mabud ya Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma adfa'lana al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah. Allahumma sholli sholatan tamman ala Sayyidina Muhammadin kan halu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasar ghamamu bidil karim wa amil kulli marhati wa nafatin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal hija. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftahna abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, abwaabal shihah, abwaabal rizqi, abwaabal quwwah, abwaabal jannah, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mustiawan SPDI. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang beliau sampaikan dan mendapatkan